Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi yang kita sanjung, yang kita puji dengan qasidah-qasidah, dengan nasyid-nasyid di dalam kita maulid, baik Barzanji, Syaraful Anam, Diba, Nazab, Sirtul Duror, Dia Ulami, Syarafut Tuhur, An-Nafhatul Wardiyah, Dakhiratul Adhiyah, dan masih banyak lagi kitab-kitab maulid yang disusun oleh para ulama, para aulia wa salihin, semata-mata mereka mengungkapkan kecintaannya kepada Nabi. Mereka mengungkapkan kegembiraannya, dan mereka ingin mengenalkan kepada umat, ingin menerangkan dan menjelaskan kepada umat ini kemuliaan Sayyidina Muhammad. Baik di Aceh, di Mekah, jangankan di Aceh, di Mekah saja tidak ada, di Madinah saja tidak ada yang lebih baik dan lebih sempurna daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau terlahir, langsung beliau sudah terkhitan, sudah terputus tali pusarnya, dan sudah memakai sifat mata atau celak, makhtunan, makhulan, maktu asurrah. Ketika Nabi terlahir sudah makhtun, sudah terkhitan, dan sudah memakai sifat mata, dan sudah terputus tali pusarnya. Apa ada di Aceh nih, di Banda Aceh, bayi lahir langsung sudah dikhitan? Yang sudah dikhitan mungkin ada, atau kadang ada anak kecil sedang bermain-main tiba-tiba dia dikhitan. Yang mengkhitan itu jin. Ada khilaf di antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ada yang mengatakan sudah cukup, tidak perlu dikhitan lagi. Kalau yang mengkhitankannya adalah bangsa jin. Ada yang mengatakan perlu dikhitan lagi, walaupun hanya dioleskan pisau bi'imraril Musa, dengan hanya sekedar syarat saja, tetap harus dikhitan lagi. Tetapi yang lebih jauh daripada itu, sudah dikhitan, sudah memakai sifat mata, makin jarang lagi. Atau juga sudah terputus tali pusarnya, tidak ada dimanapun. Seperti halnya bayi yang mulia, yang tidak pernah Allah Ta'ala ciptakan, semulia dan seagung beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang di luar kita mengatakan, kan Nabi pernah bersabda, la tatruni kama atratin Nasr al-Masih ibn Maryam, jangan kalian memuji dan menyanjungku. Apa itu al-itra? Beda dengan al-madah, berbeda dengan as-sana. Al-itra itu pujian hingga menuhankan, mengkultuskan. Jangan kalian menuhankan dan mengkultuskan aku, kata Nabi, sebagaimana orang An-Nasr, orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa ibnu Maryam, Al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa yang merupakan putra daripada Maryam binti Imran. Tidak ada. Kita baca di dalam sejarah pemuji-pemuji Nabi yang suka menyanjung dan luar biasa mengidolakan Nabi. Imam Al-Busiri dengan burdahnya, Imam Ghazali dengan kitabnya Asy-Syifa, Imam Fulan, Imam Suyuti dengan kitabnya Syama'il Muhammadiyah, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki dengan Muhammadul Insanul Kamil. Para aulia, para pengarang-pengarang kitab maulid yang kita baca, baik Barzanji, Syaraful Anam dan sebagainya, tidak ada kita baca dan kita dengar seorang ulama umatnya Nabi yang menyanjung Nabi hingga menuhankan, tidak ada. Yang mengkultuskan Nabi tidak ada, sekalipun beliau adalah makhluk yang tidak ada kekurangannya, yang tidak ada cacatnya. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Itu yang dilarang oleh Nabi, hingga menuhankan. Kalau ada saudara-saudara kita ini pengkultusan, ini pujian yang berlebihan, bahasa anak muda sekarang ini lebay, pujian yang lebay, berlebihan, tidak ada. Coba kita baca Imam Al-Busiri dengan burdahnya. Tetapi setelah Imam Al-Busiri beliau menyanjung Nabi, memuji Nabi, beliau mentok. Beliau sampai tingkatan beliau bingung bagaimana cara menggambarkan Nabi. Dan seperti apa Nabi itu dengan kesempurnaannya, mereka terbatas kemampuannya di dalam memuji Nabi dan menggambarkan Nabi. Hingga mengatakan famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairul khalqi kullihim. Puncak daripada pengetahuanku, Nabi itu basyar. Secara lahiriah, secara zahir memang basyar, tetapi basyaran la kal basyar, bal kal yaquti bainal hajar, kata para ulama. Wa mablagul ilmi fi annahu basyarun wa annahu khairul khalqi kullihim.
dan beliau ada sebaik-baik makhluk secara mutlak. Bahkan malaikat Jibril pun mengatakan, aku berkeliling, aku melihat, memperhatikan seluruh makhluk Allah, seluruh manusia, dari timur hingga baratnya aku perhatikan, aku teliti. Kata malaikat Jibril, tidak ada yang lebih sempurna daripada Nabi Muhammad. Manusia agung yang seperti ini yang kita peringati hari kelahirannya, yang kita sanjung, yang kita muliakan, yang kita idolakan, tentu yang kita harapkan syafaatnya nanti di akhirat. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati birahmatika ya arhamar rahim.